Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan saya Talita Fakira Asanti sebagai Putri Anak Kota Depok Budaya 2024. Di video kali ini, Talita mengunjungi lokasi Sanggar Gongsi Bolong yang ada di daerah Tanah Baru Depok dan berbincang bersama Bang Aru sebagai pengurus Sanggar Budaya Gongsi Bolong. Kembali makan nasi tempong. Jangan lupa tambahin sambal goreng. Mari kita kupas sejarah Gongsi Bolong. Ajakin juga teman-teman buat nonton bareng. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Talita Fakira Asanti. Saya adalah Putri Anak Kota Depok Budaya 2024. Kalau boleh tahu, nama Abang siapa ya? Nama saya Abang Aru atau nama lengkapnya Haidar Basyaru. Kebetulan di sini saya sebagai pengurus Sanggar Budaya Gongsi Bolong. Kalau boleh tahu, Sanggar Gongsi Bolong ini sudah berdiri sejak kapan ya? Kalau ditanya berdiri sejak kapan, kita pun sebagai pengurus tahun berapanya kita belum pasti ya, karena memang pokoknya jelas kita udah generasi ke-9. Jadi udah turun-temurun dari kakek kita, nenek moyang kita lah di sini. Karena kalau Gongsi Bolong ini sanggar tertua yang ada di Kota Depok. Nah, ini kenapa bisa dinamain Gongsi Bolong ya Bang? Sebenarnya mah gongnya awalnya nggak bolong, cuman karena dari zaman dulu gongnya jatuh kemudian bolong. Cuman itu udah generasi yang udah ulu banget, itu udah mungkin kita juga udah. Jadi ya sampai sekarang gong itu bolong dan disimpan. Kalau di sini ada Gongsi Bolong, cuman kita simpan. Ya namanya barang tua ya kita lestarikan sebagaimana mestinya gitu. Jadi kalau karena udah nggak dipakai, kita tuakan lah di sini sebagai pengurus gitu. Nggak dipakai karena memang udah nggak bisa dipakai. Tapi intinya filosofi Gongsi Bolong itu walaupun bolong tapi masih enak didengar sama masyarakat, bunyinya kayak gitu filosofinya. Ya. Oh gitu ya Bang. Kalau boleh tahu ceritanya itu gongnya bisa jatuh itu pas kapan ya? Kalau kapan persisnya kita juga nggak tahu ya, karena memang udah di zaman nenek moyang kita. Jadi kita nih generasi ke depan ini hanya melestarikan aja. Tapi di balik cerita itu semua, kita sebagai pelaku atau pewaris budaya seni Gongsi Bolong yang mana telah dilakukan oleh nenek moyang kita. Pada akhirnya kita saya kasih tahu juga, kita mohon maaf nih karena memang ketika kita lihat di YouTube atau di sosial media itu banyak cerita yang mengangkat tentang mistisnya Gongsi Bolong. Tapi itu sendiri bukan, itu ada cuman memang hanya untuk konsumsi kita aja sebagai pengurus di sini. Dan kita mohon jangan diangkat keluar karena bukan itu yang dimau sebenarnya. Yang kita mau tuh mengenalkan budaya Kota Depok bersinergi dengan bidang pendidikan. Kita mau bersinergi dengan ekstrakurikuler di sekolah, jadi kayak gitu. Jadi kita dan beberapa bulan ini kemarin ada SMK 57, dia PKL di sini sampai 6 bulan. Kemudian ya lebih ke arah pelestarian budaya dan bersinergi dengan bidang pendidikan. Jadi kita angkat nilai seninya agar Gongsi Bolong ini lebih dikenal di masyarakat. Dan kita terbuka bagi semua kalangan dari yang remaja, muda atau yang senior untuk belajar bareng-bareng di sini. Dan kita latihan setiap malam Sabtu. Karena memang ini juga udah diakui warisan budaya tak benda tingkat nasional. Jadi kita nggak menutup diri. Siapapun mau belajar ke sini, silakan ikut latihan bareng kita. Kayak gitu kan. Tadi kata Abang ini, Abang udah jadi pengurus yang generasi ke-9 ya. Nah, selain Abang, itu tuh yang melestarikan Gongsi Bolong di generasi 9 itu hubungannya persaudaraan atau teman atau bagaimana ya Bang? Iya, yang pertama memang kita diikat dengan garis ahli waris ya. Artinya memang masih keluarga dan nggak jauh. Cuman Gongsi Bolong juga terbuka bagi siapapun yang ingin membantu gitu. Contohnya sekarang nih kita memiliki orang tua asuh Pak Haji Adi Suryadi sebagai memfasilitator kita nih. Dan ini perabotan udah berapa kali pindah
Karena memang setiap yang dianggap sebagai ketua atau yang dituakan dianggap senior di Sibolong, mereka ketibanan perabotan. Nah kebetulan pimpinan kita yang terakhir Bapak Haji Lisan Kusnadi meninggal, akhirnya perabotannya taruh di sini. Dan alhamdulillah difasilitasi oleh orang tua asuh kita, namanya Bapak Haji Suryadi. Nah kita nih alhamdulillah sekarang kita udah punya sanggar dan teman-teman bisa latihan segala macam udah enak. Jadi siapapun yang peduli, siapapun yang mau bangun melestarikan budaya Kota Depok, ya kita terbuka. Tapi memang secara pengurus kita masih ada, secara keseluruhan kita masih terikat dengan tadi hubungan ahli waris itu, turun-temurun kayak gitu. Kalau boleh tahu, Abang di sanggar ini kepengurusannya posisinya apa ya? Kalau saya di sini sebagai bendahara, di Gonggong sebagai bendahara, ketuanya Pak Ismail, kemudian sekretarisnya ada Bang Fadli, dan saya di sini bendaharanya. Jadi ada kita struktural semua lengkap dan sudah sudah resmikan dari pihak kelurahan, kecamatan maupun kota itu udah ada SK semua. Ya, walaupun sama di Disporiata juga udah masuk kita. Jadi sudah baku lah kepengurusan itu, dan setiap tahun kita perbarui kayak gitu. Kalau saya di sini sebagai bendahara. Oh iya Bang, kalau boleh saya tahu, kan di sini banyak banget ya alat musiknya. Kira-kira namanya ada apa saja ya? Oke, mau yang mana dulu? Terserah Abang deh. Oke, dari sini. Ini mungkin ternyata kalau ini udah tahu namanya gendang. Iya. Kemudian ini nih yang ditutup kain merah nih, ini namanya bende nih. Jadi dia kayak gong kecil, cuman ada capingnya di sini nih. Namanya bende. Ini kecrek dan dia nih mainnya bareng sama ini nih. Jadi dia berpasangan sama ini. Yang ini namanya kromong. Kalau di Jawa dikenalnya namanya bonang. Nah, kalau yang ini sama ya. Yang ini, maaf. Yang ini namanya kempul. Kalau gong yang ini. Gong. Nah, ini saron. Saron 1, saron 2. Kemudian kedemung. Satu lagi ketut, dan yang itu peking. Sebenarnya ada satu lagi instrumen yang yang membawa lagu juga, instrumen melodi, itu trompet. Cuma kalau trompet begini trompetnya. Maaf. Lagi yang paling penting ini nih, trompet. Trompet itu selama lagu berjalan dia nggak berhenti. Alat musik trompet ini paling susah dia dimainkan, dan teman-teman juga mencari generasi agak susah karena memang dia harus bisa niup sambil sekaligus tarik nafas. Kalau di sini istilahnya namanya ngelamus, harus bisa ngelamus dulu. Jadi ada kayak semacam itu dikasih kayak sedotan, cuman bukan sedotan, kayak daun kaung kecil, jadi buat dia narik nafas sama ngeluarin nafas di situ. Karena memang trompet ini nggak berhenti sepanjang lagu berjalan sampai habis itu nggak berhenti. Kayak gitu. Oh gitu ya Bang. Terima kasih ya Bang udah menjelaskan tentang sejarahnya dan juga nama alat-alat musiknya. Iya. Semoga anak-anak muda yang melihat tayangan ini juga termotivasi untuk melestarikan budaya Depok ya. Ya harus itu, karena memang kalau bukan teman-teman dari yang muda, ya kita akan ada keterputusan generasi gitu. Ini harus menjadi inspirasi lah buat teman-teman yang muda. Dan kita di sini sangat terbuka bagi siapapun yang mau belajar. Karena Sibolong sudah punya nasional, jadi udah siapapun kita nggak tertutup. Jadi nggak hanya sekedar keluarga atau ahli waris, tapi mereka yang mau belajar dari sekolah manapun atau dari aliansi instansi apapun, memang silakan datang ke sanggar. Oh iya Bang, kalau misalnya ada yang tertarik gitu ikut di sini buat belajar gong Sibolong juga, perlu dihubungin kemana ya? Oh, bisa ke email official Gong Sibolong. Itu kita bisa pertama via email dulu, atau nomor telepon saya tercantum di situ, dan juga channel YouTube kita juga ada, cuman official Gong Sibolong.
Nah itu silakan di like dan di subscribe buat teman-teman semua yang suka pada main handphone atau yang aktif di sosial media. Instagram kita juga ada, namanya sama official Gung Sibolong, kayak gitu. Silakan yang ada pengesahan. Oh iya teman-teman, jangan lupa follow semua akun official Gung Sibolong ya. Oke, siap.